Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pelajaran, baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Setelah membaca doa, ibu mau tes dulu semangat anak kelas 4 dan kelas 5. Coba tepuk semangat. Semangat. Ini ibu tes. Kalau ibu mau tes anak ibu baik atau enggak. Kalau baik jawab baik. Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Selamat pagi anak ibu, selamat berjumpa lagi. Selamat pagi anak ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Sekarang coba tengok kawannya kanan, kiri, depan, belakang. Kira-kira anak kelas 4 siapa yang tidak hadir? Ya, yang kelas 4 yang hadir cuman Azam. Yang anak kelas 5 hadir atau tidak? Ada yang tidak hadir nggak? Ternyata hadir semua. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, biasanya kita nyanyi wajib nasional. Sekarang ibu mau lagunya Indonesia Raya. Semuanya wajib menyanyi. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Kita menyanyi tadi, ibu mau bertanya sama ibu, pernah nggak dengar tukar atau menukar barang? Paling tidak anak ibu pernah nggak ngelakuin tukar atau bertukar? Ya, tukar menukar misalnya kayak kita itu kayak dibilang Kaira, kita beli jajan, terus kita kasih uangnya dapat barangnya. Pernah tahu nggak anak ibu apa itu bilangan pecahan? Pernah dengar nggak bilangan pecahan? Oh iya, bilangan pecahan itu yang ada pernya. Nah, boleh. Bilangan pecahan itu ada yang pernya, seperti pelajaran kelas 3. Sekarang ibu mau bertanya, kenapa kita dijadikan satu kelas? Ya, benar. Karena guru kelas 5 lagi pergi dan berhalangan hadir ke sekolah. Jadi, anak kelas 5 gabung dengan kelas 4. Ini anak kelas 4 belajar apa? Bahasa Indonesia. Kelas 5 belajar apa? Matematika. Ya, hari ini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ibu untuk hari ini. Yang untuk kelas 4 yaitu anak ibu mampu membaca dan memahami kosakata khusus seperti barter, uang, jual beli, pembeli, dan penjual. Terus untuk kelas 5 anak ibu mampu memahami dan menjelaskan konsep bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah anak ibu tahu tujuan pembelajaran ibu hari ini, sekarang ibu mau menjelaskan kembali untuk kelas 4 tentang bertukar dan membayar. Sementara ibu menjelaskan, anak kelas 5 mendengarkan. Bu, kira-kira bertukar dan membayar itu sama atau tidak, Bu? Ada yang jawab sama, ada yang jawab tidak. Jawabannya adalah berbeda. Bu, bedanya di mana? Kan sama-sama dia punya barang, kita tukaran gitu sama. Ternyata berbeda, Nak. Kalau bertukar itu sama dengan barter, yaitu tidak pakai uang, tapi biasanya saling menukar. Misalnya, Praja perutnya lapar, sedangkan Alia mau nulis. Alia punya buah pisang. Jadi buah pisang Alia dibagi ke Praja, dan Praja punya buku lebih dan diberikan kepada Alia. Itu namanya bertukar. Sedangkan membayar itu apa, Bu? Kalau membayar itu kita pakai uang. Misalnya anak ibu beli barang, beli baju atau beli alat tulis, biasanya kita menggunakan uang untuk membayarnya. Kan seperti yang tadi di tujuan pembelajaran ibu, ada yang namanya jual beli. Jual beli itu adalah proses pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lain.
Penjual adalah pihak yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual, sedangkan pembeli adalah pihak yang membeli barang atau jasa dari si penjual. Paham dengan penjelasan Ibu? Alhamdulillah kalau anak Ibu paham. Sekarang Ibu ke kelas 5 tentang bilangan pecahan. Ada yang pernah mendengar apa itu bilangan pecahan? Yang seperti yang tadi yang kau bilang, bilangan pecahan itu Bu seperti yang ada per-pernya. Iya, nggak salah. Dan juga itu benar. Bilangan pecahan itu adalah suatu bentuk bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A sebagai penyebut dan B sebagai pembilang. Tapi syarat menjadi pembilang ini tidak boleh 0. Paham? Tidak boleh 0. Adapun jenis-jenis pecahan yang ada di samping Ibu. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa ini pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya 1/2, 2/3, 3/4. Yang kedua, pecahan campuran. Pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Pernah nggak anak Ibu dengar pecahan gini? Lihat-lihat di buku. 1/2, 2/3, 1/4. Pernah dengar tidak? Ya, itu yang namanya pecahan campuran. Ada juga pecahan desimal. Pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contohnya 0,5, 0,75, 0,10. Itu yang dinamakan pecahan desimal. Bu, hari ini kita belajar pecahan yang mana? Kita hari ini belajar tentang pecahan biasa. Apakah sudah paham dengan penjelasan Ibu, Nak? Alhamdulillah kalau sudah paham. Sekarang anak kelas 4 membuat kelompok diskusi. Karena siswa anak Ibu 16 dan yang tidak datang 1 jadi 15. Sekarang buat 3 kelompok diskusi. Masing-masing kelompok berisi 5 orang. Sembari menunggu anak kelas 5 membuat kelompok, anak kelas 6 dengarkan lagi penjelasan Ibu selanjutnya. Seperti gambar di samping, contoh bagian dari satuan. Gelas tersebut berisi satu bagian dari dua bagian gelas. Satu bagian dari dua bagian dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1/2. Tahu kan yang di samping itu gelas berisi air. Air itu ibarat 1 dan gelas itu 2. 1 di atas, 1 di bawah. Dalam istilah matematika, pecahan terdiri atas pembilang dan penyebut seperti penjelasan Ibu tadi. Masih ingatkah kalian mana pembilang dan mana penyebut? Seperti gambar di samping, kalau di atas pembilang, di bawah penyebut. Oke, karena kelas 4 sudah selesai membuat kelompok diskusi, Ibu ke kelas 4 terlebih dahulu. Kelas 5 baca-baca kembali tentang bilangan pecahan. Untuk kelas 4, Ibu mau anak Ibu mengerjakan halaman 119, yaitu cerita tentang ditukar dengan apa. Anak Ibu baca dulu ceritanya, dibaca dari atas sampai 100, kan 118 sampai 119. Di 119 itu ada 5 pertanyaan. Anak Ibu setiap kelompok mengerjakan 1 sampai 5. Nanti Ibu kembali lagi. Oke? Coba anak Ibu perhatikan gambar yang di samping. Yang gambar pertama, itu yang ada gambar kuning, itu disebut dengan 1/2. Kenapa Bu dibilang 1/2? Karena 1 itu yang diarsir, Nak, yang warna kuning. 2 itu dapat dari yang diarsir dan tidak diarsir. Terus yang kedua, yang ada warna hijau itu namanya 2/4. Kenapa Bu dibilang 2/4? Karena yang hijaunya diarsir 2 dan itu ada 4 kotak. 1, 2 yang diarsir 2, yang tadi tidak diarsir 2. Terus yang ada yang birunya itu disebut 4/8 karena pembilangnya ada 4 yang diwarnai. Yang diwarnai kan ada 4. Terus
Pembilangnya ada 8. Coba hitung seluruh yang ada yang di situ. Pasti hasilnya 8. Itulah dibilang pembilang dan penyebut. Sudah paham anak ibu? Sudah paham dengan penjelasan ibu? Ibu mau anak ibu mengerjakan halaman 69. Kan di situ ada 4 soal. 4 soal, 5 soal. Yang kotak pertama ada 4 dan kotak kedua ada 1. Anak ibu kerjakan 5 soal itu. Dan kalau udah siap, kumpulkan ke depan. Mau mengecek terlebih dahulu anak kelas 4 udah selesai dengan diskusinya? Alhamdulillah kalau sudah siap. Sekarang ibu mau anak ibu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jawabannya benar atau salah? Ya, maju. Kelompok yang pertama maju. Moments later. Selanjutnya kelompok kedua. 2000 years. Selanjutnya kelompok ketiga. Semuanya dikumpul di meja ibu. Sini kumpul sama ibu. Selanjutnya anak kelas 5, apakah sudah siap dengan tugas yang ibu kasih? Alhamdulillah kalau siap. Sini ibu kumpul, taruh ke depan. Sudah dikumpul semua bukunya, nak? Kalau sudah, sekarang kita buat kesimpulan. Anak kelas 4 tadi bahasa Indonesia. Coba anak kelas 4 buat kesimpulan sendiri. Apa perangkuman pelajaran pada hari ini? Boleh. Tukar dan menukar barang itu berbeda. Bertukar itu tidak pakai uang, tapi membayar itu pakai buang. Oh, boleh. Terus untuk kelas 5 itu kesimpulannya apa, nak? Ya, kalau kesimpulannya untuk bilangan pecahan biasa, yang di atas dibilang pembilang, yang di bawah dibilang penyebut. Tanya kepada anak ibu kelas 4 maupun kelas 5, adakah pelajaran hari ini yang tidak dimengerti? Ayo, ada nggak? Alhamdulillah kalau semua anak ibu sudah paham dengan pelajaran pada hari ini. Sekarang ibu mau nanya, bagaimana perasaan anak ibu kalau kelas kita digabung saat ini? Kelas 4 dan kelas 5. Iya, Arya? Bagaimana perasaannya? Ya, senang. Terus? Jadi ramai. Iya, jadi ramai. Kelas kita jadi ramai. Terus pembelajarannya juga menyenangkan. Sekarang ibu mau ibu pimpin doa selesai belajar dan dilanjutkan dengan istirahat. Oke, setelah baca doa kita istirahat. Doa selesai belajar. Moments later. Dan doa tadi sebagai penutup kita untuk pelajaran bahasa Indonesia dan pelajaran matematika. Nanti kita sambung lagi setelah istirahat. Sekarang anak ibu boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.